Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisnu Gaisa Saputra dengan NPM 2420108081. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai persamaan akuntansi dan teknik penjurnalannya pada akuntansi keuangan daerah. Nah, selanjutnya di sini ada siklus akuntansinya. Yang pertama yaitu identifikasi dan analisis transaksi keuangan. Dan pada eh, keuangan daerah itu nanti akan diidentifikasi apakah transaksi tersebut termasuk ke dalam yang di jurnal atau yang tidak di jurnal. Kemudian pencatatan transaksi keuangan, yaitu pencatatan pada jurnal umum berdasarkan transaksi yang sudah diidentifikasi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pengklasifikasian transaksi keuangan. Nah, ini telah dilakukan nanti akan dimasukkan ke dalam buku besar sesuai dengan peluang akun tersebut. Yang selanjutnya yaitu penyusunan neraca saldo, kemudian ada penyusunan jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian ada penyusunan laporan keuangan SKPD, kemudian ada penyusunan kertas kerja konsolidasi dan laporan keuangan pemerintah daerah, dan yang terakhir yaitu ada penjurnalan jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Kemudian ada yang selanjutnya akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Untuk persamaan akuntansi pelaksanaan pelaporan anggarannya yaitu silpa sama dengan pendapatan yaitu LRA dikurangi belanja, kemudian ada ditambah penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Jadi pada rumus ini terdapat dua komponen rumus, yaitu yang pertama itu untuk mencari pendapatan ataupun bisa dikatakan untuk mencari surplus atau defisit, yaitu dengan cara eh, LRA dikurangi dengan belanja. Kemudian ada rumus pembiayaan neto, yaitu dari penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Jadi bisa disebut silpa itu dari surplus atau defisit ditambah dengan pembiayaan neto. Kemudian untuk jurnal pelaksanaan anggaran. Jurnal pelaksanaan anggaran ya, menjadi aset sama dengan utang ditambah ekuitas ditambah pendapatan dikurangi beban. Kemudian ada pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Yang pertama yaitu menambah atau mengurangi aset yang diikuti dengan penambah atau pengurang aset lain dengan nilai yang sama. Nah, di sini ada pembelian BPH, barang pakai habis berupa alat tulis. Jadi, pada pembelian BPH ini, di jurnal akan mengurangi aset, namun juga akan menambah nilai persediaan. Jadi, untuk jurnalnya yaitu kas. Untuk jurnalnya yaitu untuk kas itu nanti dikredit. Dan untuk persediaan itu akan didebit. Yang selanjutnya ada menambah atau mengurangi aset yang diikuti dengan penambah atau pengurang utang. Nah, di sini ada lapor PPh pasal 21. Nah, pada saat lapor PPh pada pasal 21, itu nanti akan mengurangi kas. Jadi kasnya dikredit, kemudian ada utang, utang PPh yang akan didebit. Kemudian ada menambah atau mengurangi aset yang diikuti dengan menambah atau mengurangi ekuitas dengan nilai yang sama. Nah, itu di sini ada transaksi penerimaan pajak hotel. Yang selanjutnya ada pos-pos saldo debit dan kredit. Untuk pos-pos saldonya yaitu untuk aset, itu jika bertambah itu debit, jika kurang itu kredit, dan saldo normalnya ya di debit.
Kemudian utang itu jika bertambah kredit, jika kurang debit, untuk saldo normalnya kredit. Untuk ekuitas, jika bertambah itu kredit, jika berkurang debit, dan saldo normalnya kredit. Untuk pendapatan LO, itu ada kredit jika bertambah, kemudian debit jika kredit, debit jika berkurang, kemudian saldo normalnya di kredit. Untuk beban, jika bertambah itu debit, berkurang kredit, dan saldo normalnya debit. Kemudian ada jurnal pelaporan finansial. Nah, di sini saya hanya menampilkan 3 standar pengakuan pada pendapatan, kemudian ada pada beban dan juga pada piutang. Yang pertama yaitu jurnal standar pengakuan pendapatan atau LO. Nah, di sini ada jurnal pengakuan piutang. Untuk jurnalnya yaitu piutang di debit, kemudian ada pendapatan LO-nya yang di kredit karena pendapatan itu bertambah pada sisi kredit. Kemudian ada pengakuan beban. Yang pertama ada beban atas kewajiban, yaitu untuk bebannya di debit karena beban bertambah itu di debit, kemudian ada kewajiban itu di kredit. Kemudian ada beban atas persediaan, untuk bebannya yaitu di debit, kemudian ada persediaannya itu di kredit karena persediaan masuk ke dalam aset. Kemudian beban atas piutang di debit dan ini jeda pendapatan karena piutang itu bertambah itu di debit, piutang berkurang itu di debit kredit. Kemudian ada kas untuk piutangnya debit, kas daerahnya di kredit. Baik, mungkin sekian pemaparan sedikit materi mengenai pelaporan finansial pada akuntansi keuangan daerah. Jika ada salah kata saya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.